wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Penganjuran, si Priangga SPD SD. Yang saya banggakan rekan-rekan guru SDN 4 Penganjuran. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Kemudian saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan di siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang program PPKG. Program PPKG adalah program pengembangan keprofesian guru PJOK yang merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Ini merupakan tugas akhir yang diberikan kepada saya dalam program pengembangan keprofesian guru PJOK. Setelah pembelajaran 3 bulan yang lalu dan di minggu yang ke-8 ini, saya diharapkan mampu menyelesaikan tugas akhir RTL atau rencana tindak lanjut. Tugasnya di sini adalah saya membuat pembelajaran berbasis proyek, di mana yang nantinya saya sebagai guru PJOK diharapkan mampu berkolaborasi dengan seluruh guru yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, dan guru mapel. Next. Kemudian RTL. Di sini RTL adalah rencana tindak lanjut. Nama proyeknya adalah Inoraksena, yaitu Inovasi Gerak Senam Berirama. Ya, disusun oleh saya sendiri, Madi Putri Wijayanti, berasal dari SD Negeri 4 Penganjuran, PPKG PJOK kelas 2 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Next. Latar belakang. Mengapa saya mengambil judul Inoraksena atau Inovasi Gerak Senam Berirama? Karena saya melihat aktivitas gerak peserta didik di SD Negeri 4 Penganjuran ini hanya 2, yaitu saat pembelajaran PJOK dan saat pembiasaan senam bersama di hari Jumat. Seperti itu. Dan kegiatan senam pun hanya terdiri dari senam SKJ Jadul, senam SBSU, senam Pingwing, senam lare osin. Dalam kegiatan ini dengan keterbatasan senam tersebut, maka pengalaman gerak peserta didik ini terbatas. Sehingga keterbatasan itu membuat saya membuat suatu judul, yaitu RPL tentang Inoraksena. Ya. Next. Tujuan dari kegiatan ini adalah pada program pembelajaran berbasis proyek ini bertujuan untuk 1. Membangun kebiasaan hidup sehat. 2. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. 3. Membentuk lingkungan sekolah yang sehat dan positif. 4. Meningkatkan interaksi sosial. Yang kelima, membangun kerjasama tim. Yang keenam, peserta didik mampu membuat rangkaian variasi gerakan senam berirama dengan diiringi musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang ketujuh adalah peserta didik mampu mempraktekkan variasi gerakan senam berirama dengan diiringi musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik secara berkelompok mampu membuat video variasi senam berirama dengan baik dan benar. Next. Intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Kemudian kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, diharapkan guru kelas dan guru PJOK mampu berkolaborasi untuk mengedukasi peserta didik tentang pentingnya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Intrakurikuler. 1. Peserta didik diminta untuk mengamati gerakan senam di YouTube atau TikTok menggunakan laptop. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat inovasi gerakan sambil diiringi musik
sesuai dengan keinginannya atau tentang tema anak dan pendidikan. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan variasi gerakan senam berirama dalam bentuk video. Kokurikuler. Setiap harinya peserta didik diberikan waktu sepulang sekolah untuk berlatih bersama secara rutin dan kontinu untuk menghafal inovasi gerakan senam berirama dalam satu kelompoknya. Kegiatan ini boleh dilakukan di sekolah dan juga boleh dilakukan di rumah. Capaian langkah dan hasil harapan yang dituju. Capaiannya, di mana dalam program ini peserta didik dapat bergerak dalam setiap aktivitas fisik serta membangun kebiasaan hidup sehat. Langkahnya, dengan adanya sosialisasi kepada peserta didik dan wali murid mengenai RTL, Project Inorasenma, yaitu inovasi gerak berirama. Harapannya, peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dalam aktivitas gerak di kegiatan senam berirama. Next. Struktur program. 1. Rencananya kegiatan ini akan disosialisasikan di tanggal 18 November 2024 kepada peserta didik. Kemudian dilaksanakan setelah penilaian akhir semester, tepatnya di awal tahun di bulan Januari 2025, proyek ini akan dilaksanakan. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari referensi gerakan dari YouTube atau TikTok dan sosial media yang lainnya untuk menambah rangkaian gerakan senam berirama. Yang ketiga, gerakan harus terdiri dari pemanasan 2 menit, inti 5 menit, dan pendinginan 2 menit. Yang keempat, ketentuan musik yang dipakai untuk menyelesaikan gerakan adalah musik yang bertema anak-anak atau pendidikan. Yang kelima adalah peserta didik diberi waktu untuk melakukan latihan bersama dan menghafal gerakan dengan satu kelompoknya selama 2 bulan ke depan. Yang keenam, peserta didik di setiap kelompoknya akan menampilkan penampilan variasi gerak senam berirama pada tanggal 3 Februari 2025. Next. Kapasitas aset yang dimiliki. 1. Aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program. Yang kedua, guru PJOK sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, guru kelas dan guru seni sebagai fasilitator dan tim penilai dalam menyelaraskan gerakan dengan musik yang ditampilkan. Yang keempat, peserta didik sebagai pelaksana project. Yang kelima, orang tua atau wali murid sebagai monitoring dan pendamping terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di rumah selama program latihan. Aset fisik. 1. Lapangan atau aula serbaguna sebagai sarana untuk latihan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah laptop sebagai sarana untuk mencari bahan referensi agar gerak bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah pengeras suara sebagai alat pendukung terlaksananya program Project RTL atau rencana tidak lanjut. Kemudian rencana evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena proses identifikasi dalam menilai atau mengukur kemampuan dan keinginan peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak senam berirama. Membiasakan hidup sehat dan membentuk lingkungan yang sehat dan positif serta meningkatkan interaksi sosial dalam kelompok. Evaluasi sendiri akan dilakukan setelah 2 bulan peserta didik melakukan kegiatan latihan bersama guna peningkatan aktivitas gerak. Evaluasi ini bisa dari pengamatan bagaimana peserta didik menghafalkan gerakan serta keserasian antara gerakan dengan musik. Dari evaluasi ini akan muncul sebuah hasil apakah masih ada peserta didik yang masih aktif bergerak atau tidak dalam melakukan senam dan aktivitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Untuk kemungkinan tantangan. 1. Tidak semua peserta didik menyukai senam, terutama peserta laki-laki. Solusinya adalah saya akan memberikan kebebasan dalam pembuatan gerakan senam yang membuat peserta didik laki-laki suka untuk melakukan gerakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesulitannya peserta didik dalam membuat inovasi gerakan senam. Solusinya yang akan saya berikan adalah pendampingan dan memberikan referensi kepada peserta didik agar mereka dapat melakukan gerakan bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah
Biasanya dalam pembelajaran berkelompok ada yang aktif dan tidak aktif. Solusinya adalah saya akan memberikan kesepakatan kepada wali murid atau kepada siswa untuk dimana dalam proses pembelajarannya harus ikut andil dalam proses latihan aktivitas gerak. Next. Mungkin itu. Demikianlah presentasi kali ini. Besar harapan saya semoga tugas akhir saya dalam mengerjakan PPKG PJOK bisa berjalan lancar, dan untuk RPL yang saya buat semoga kedepannya bisa berjalan baik dan terlaksana dengan sempurna. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang senantiasa mendukung kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.